berkata, "Halo pesek." Orang mancung bertemu orang mancung, berkata, "Halo cuk." Orang gendut bertemu orang gendut, berkata, "Halo dut." Si mancung bertemu si gendut, si pesek gak bisa pesan salam. Akhirnya mereka mengatakan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Dari lubuk hati yang paling dalam, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Sang Khalik, Allah Maha Pencipta. Allah yang menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Allah menciptakan langit tanpa tiang, menciptakan bumi tanpa batasan, menciptakan langit dihiasi dengan gelap-gelip bintang dan rembulan, menciptakan bumi dihiasi dengan lautan yang bergelombang-gelombang. Allah juga telah memberi kepada kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat badan dan nikmat waras pikiran. Juga Allah yang telah memberi kepada kita nikmat yang paling besar, yaitu nikmat kehidupan, sehingga kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia. Salam beriring salam kita sajikan kepada sang provokator Islam sedunia yang bertitel Habibullah dan berpangkat Rasulullah. Beliau yang rela anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, demi menegakkan kalimatul haq, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di atas permukaan dunia ini. Siapakah beliau? Tak lain dan tak bukan Nabiyina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang seiring bahu seiring langkah, laut sama diarung, gunung sama didaki, rugi sama ditanggung, untung sama dibagi, dalam membantu Rasulullah demi tegaknya agama Allah di atas permukaan dunia ini. Ta'zim wal ikramah kepada ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama yang mukhtabar. Ulama adalah lampu penerang bagi kita umat Islam di dunia ini. Ta'zim wal ikramah kepada abi di balai ma'at keluarga, kepada guru-guru kami yang mengajari kami baik siang maupun malam, dan dewan hakim yang saya muliakan. Dan juga ta'zim wal ikramah kepada seluruh talabah-talabah yang berhadir pada malam yang berbahagia. Masya Allah. Adapun pada kesempatan kali ini, saya mewakili dari kabilah Al-Munawwarah kelas 1 malam ingin menyampaikan sedikit pidato yang berjudul Detik-detik wafatnya Rasulullah dan wasiatnya. Pada saat itu di hari yang terakhir, Rasulullah dengan suara yang terbata-bata menyampaikan khutbah singkat terhadap keluarganya. Rasulullah berkata, "Wahai umatku, kuwariskan 2 perkara yang agung kepada kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Barang siapa yang mencintai Al-Quran, Sunnahku dan keluargaku, maka dia telah mencintai diriku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan dimasukkan ke dalam surga bersama denganku." Khutbah singkat ini diakhiri Rasulullah memandang wajah para sahabatnya dengan pandangan yang begitu tenang, dan terlihat pada saat itu Abu Bakar membalas tatapan mata Rasulullah dengan mata yang berkaca-kaca. Umar menahan nafas tangisnya begitu kuat. Utsman menahan nafas panjangnya ketika melihat Rasulullah, dan Ali menundukkan kepala semakin dalam, isyarat bahwa waktu itu telah tiba. Isyarat bahwa perpisahan dengan Rasulullah akan segera tiba. Manusia termulia sudah habis tugasnya di atas permukaan dunia.
Pada saat itu matahari kian meniti. Akan tetapi pintu Rasulullah masih tertutup. Di dalamnya beliau terbaring dengan lemah. Pada saat itu terdengar dari kejauhan seseorang yang mengucapkan salam. Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Maka Fatimah membuka pintunya dan menjawab salam. Waalaikumsalam, maafkanlah aku, ayahku sedang demam. Lalu Fatimah menutup pintunya dan membalikkan badannya. Rasulullah mendengar jawaban Fatimah. Sengaja beliau bertanya, siapakah yang datang wahai putriku? Lalu Fatimah menjawab, tidak tahu wahai ayah, tak pernah kulihat orang itu sebelumnya. Lalu Rasulullah memandang wajah Fatimah dengan pandangan yang menggetarkan. Satu-satunya bagian wajah mereka seolah tak digenal. Rasulullah memandang dengan pandangan yang begitu tenang. Dan Rasulullah berkata, ketahuilah wahai putriku, dialah yang memisahkan kenikmatan dunia, dialah yang memisahkan roh dengan jiwa, dialah yang memisahkan dengan orang-orang tercinta, dialah malakul maut, dialah malakul maut. Maka pada saat itu Fatimah dan para sahabat meledakkan tangisnya di hadapan Rasulullah, karena mereka sudah tahu ajal Rasulullah sudah semakin dekat. Lalu malaikat Israel dan Jibril datang menghampiri Rasulullah. Akan tetapi Jibril tidak mendekat. Jibril menunggu di langit yang pertama. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, jelaskan apa hakmu di hadapan Allah. Lalu Jibril menjawab, ya Rasulullah, pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat sudah menanti kedatanganmu, dan pintu-pintu syurga pun telah terbuka menanti kedatangan ya Habibullah. Mendengar perkataan Jibril tidak membuat Rasulullah senang, tidak membuat tenang baginda Rasulullah. Rasulullah masih menunggu dan cemas. Lalu Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau tidak senang dengan tempat ini ya Rasul? Lalu Rasulullah menjawab dengan air matanya yang berlinang, khabarkan kepadaku, bagaimanakah kelak nasib umatku ya Jibril? Bagaimanakah kelak nasib umatku ya Jibril? Rasulullah berkata dengan menangis. Lalu Jibril menjawab, jangan khawatir ya Rasulullah, jangan khawatir. Aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, waharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad sudah berada di dalamnya. Hadirin kaum muslimin, Dewan Hakim yang saya muliakan, detik-detik Rasulullah telah tiba. Perlahan-lahan Rasulullah ditarik dari tubuhnya. Hampa seluruh tubuh Rasulullah bersimpah peluh menegang urat-urat leher beliau. Manusia termulia merasakan sakitnya sakratul maut. Perlahan-lahan Rasulullah mengadu merasakan sakit itu. Rasulullah berkata, ya Jibril, betapa sakitnya sakratul maut ini. Rasul berkata dengan begitu. Maka Fatimah memejamkan matanya, tak sanggup melihat ayahnya. Lalu Jibril yang berada di sampingnya menundukkan kepalanya, dan ternyata Jibril menundukkan kepalanya. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, kinikah kau melihatku sampai kau memalingkan wajahmu dari hadapanku? Lalu Jibril menjawab, ya Rasulullah, siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah dijemput ajalnya ya Rasul? Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah dijemput ajalnya ya Rasul? Jibril berkata dengan menangis. Hadirin kaum muslimin, Dewan Hakim yang saya muliakan, seluruh tubuh Rasulullah bersimpah peluh menegang urat-urat leher beliau. Pada saat itu tubuh Rasulullah mulai mendingin dan lemah. Kaki dan tangannya tidak bergerak lagi. Pada saat itu menegang urat-urat leher beliau. Bibirnya bergetar seakan mewasiatkan sesuatu. Lalu Ali yang berada di sampingnya mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah. Rasulullah berwasiat, usikum bis salat, usikum bis salat, peliharalah salat. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian menjagakan salat, dan peliharalah orang-orang yang lemah yang berada di sekeliling kalian. Dan di luar masa itu terdengar suara sahabat-sahabat yang saling bersautan. Mereka berkata, ya Rasulullah, jangan tinggalkan kami ya Rasulullah, jangan tinggalkan kami. Namun apa boleh dikata, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti
merasakan yang namanya kematian, meskipun dia itu seorang Nabi. Jadi, mampukah kita mencintai Rasulullah seperti Rasulullah mencintai kita? Sungguh besar cinta Rasulullah kepada kita. Yang namun, bagaimanakah caranya kita mencintai beliau? Sekurang-kurangnya kita berselawat kepada beliau. Karena dalam surah Al-Ahzab ayat 56 Allah telah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi dan berilah salam penghormatan kepadanya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup sampai di sini saja pidato singkat saya. Lebih dan kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami muliakan, beserta yang berusaha tampil pemegang nomor undian 010 atas nama Tengku Muhammad Ramadan, utusan tarikalan 1 Malang atas nama Tengku Muhammad Ramadan. Penampilan selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor undian 011. Sedangkan nomor siap-siap nomor undian 012 kepada pemegang nomor undian 011 disilakan.